rekan profesional, mungkin Anda bertanya, apakah tahun 2023 itu benar-benar dunia mengalami resesi? Sebenarnya sejak 2 tahun yang lalu ketika COVID-19 mulai merebak ke seluruh dunia, pandemi COVID-19 ini sudah membuat dunia resesi. Perlambatan ekonomi ini sudah terjadi. Jadi ya, kalau kita bisa katakan ini hanya sebagai efek yang telah terjadi selama 2 tahun, karena mobilitas manusia banyak dibatasi. Mobilitas manusia tidak berkembang karena semuanya harus bekerja work from home. Jadi agak sulit untuk memulihkan ekonomi dalam waktu singkat. Ini diperlukan setidaknya 5 tahun untuk ekonomi bisa berjalan normal kembali. Dunia sudah di era resesi. Kehancuran ekonomi global sudah tampak. Semua lembaga internasional menyatakan hal yang sama. Bayangkan semua pemeringkat lembaga internasional menyatakan hal yang sama, bahwa dunia sudah dalam tahap resesi. Ini yang harus kita perhatikan. IMF telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 hanya menjadi 2,7%. Jadi pertumbuhan ekonomi ini sangat rendah. Perlu adanya inovasi kebijakan baru dalam menangani ekonomi global untuk mencegah kebangkrutan ekonomi di banyak negara. Jadi harus ada inovasi kebijakan ekonomi yang bisa menyatukan semua negara di dunia. Bagaimana membuat kebijakan yang baru bisa mendorong setiap negara untuk melakukan perbaikan ekonomi. Kalau kita lihat saat ini adalah Eropa adalah wilayah pertama yang akan mengalami resesi. Jadi resesinya disebabkan oleh pasokan energi yang dibatasi dan juga biaya hidup yang semakin meningkat, sehingga mengakibatkan banyaknya lapangan kerja yang tidak mampu bertahan untuk mempertahankan pekerja mereka. Ini yang menjadi persoalan serius. Jadi pertama itu berasal dari Eropa, kemudian menyebar ke Amerika. Ya, di Amerika, nanti juga dari Amerika, benua Amerika, termasuk juga Amerika Latin, dan kemudian terakhir ke wilayah Asia. Dan ini sangat membahayakan. Yang menjadi pertanyaan, apakah Rusia bisa juga terkena resesi? Rusia itu bisa mengalami resesi ekonomi juga, tetapi mungkin Rusia adalah benteng terakhir dari ketahanan ekonomi global, karena sampai saat ini Rusia masih mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan gas dan minyak bumi. Selama permintaan gas Rusia itu sangat besar dari berbagai negara, maka Rusia tetap akan mendapatkan keuntungan dan terhindar dari resesi. Tetapi jika negara-negara yang membeli pasokan gas dari Rusia tidak mampu membeli gas lagi, maka ya Rusia juga secara bertahap bisa mengalami resesi ekonomi. Jadi analisa singkat saya, Septo Indarto dari Global Strategis. Saya mengucapkan terima kasih banyak.